Perkenalkan, saya Jumaila, mahasiswa PPG dalam jabatan BAS 2 UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. NIP PPG 24540110371, sekaligus guru SMP Muhammadiyah 3 Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Materi ini merupakan materi PAI kelas 7 semester 2 dan saya menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah ya. Semuanya kabarnya baik, semuanya sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas, Mas Habibi. Silakan dipimpin doa. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mbak Dira. Kepada Mbak Dira, silakan maju ke depan. Tanah tumpah darahku, sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Dina. Saya akan mengecek kehadiran dulu anak-anak. Siapa yang nggak masuk hari ini? Semua. Alhamdulillah anak-anak sehat semua ya. Anak-anak Bu Guru akan memberikan motivasi untuk kalian agar kalian semangat untuk belajar. Motivasi hari ini yaitu belajar bukan hanya untuk mencari ilmu saja, tetapi belajar adalah untuk menjadi bekal kalian nanti di masa yang akan datang ya. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat ya. Sebelum pembelajaran ya, di sini Bu Mila akan ada pertanyaan abstraksi dulu ya untuk kesiapan pembelajaran. Kita akan mempelajari tentang menghindari ghibah ya, ghibah ya. Mengapa menjaga lisan sangat penting dalam kehidupan sosial? Ya, siap Mbak Dila? Untuk menjaga hubungan baik dan menghindari konflik. Untuk menjaga hubungan baik dan menghindari konflik, benar. Ada lagi satu lagi pertanyaan lagi. Bagaimana
kesalahpahaman, konflik, dan permusuhan. 2. Ya. Membuat suasana di lingkungan tersebut menjadi tidak nyaman. 3. Mengurangi rasa hormat dan kepercayaan orang lain terhadapnya. Iya, pintar Mbak Angeli ya. Mbak Angelika ya. Sekarang saya akan menjelaskan orientasi awal dan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa telah memahami konsep dasar tentang akhlak mulia dalam Islam. Siswa memiliki pengetahuan dasar tentang hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari, dan tujuan pembelajaran kita hari ini memahami pengertian ghibah menurut Islam serta mengidentifikasi dampak buruknya terhadap hubungan sosial dan kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengaplikasikan pemahaman tentang ghibah dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga komunikasi yang baik dan sesuai ajaran Islam. Ya. Jadi sekarang ada pertanyaan tematik, ya. Mengapa ghibah sering terjadi dalam kehidupan sosial? Siapa yang tahu? Iya, silakan Mas Habibi. Karena kurangnya kesadaran agama, kebiasaan buruk, dan adanya rasa iri atau dendam. Iya, ya, karena kebiasaan iri atau dendam. Pintar Mas Habibi. Ini pertanyaan tematik kedua. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Siapa yang tahu? Oh iya, silakan Mbak Ul. Jika cara pembicaraan keburukan atau aib orang lain di belakangnya yang jika orang tersebut mendengarnya, ia akan merasa sakit hati. Iya, ya. Kalau ghibah itu adalah menggunjing, ya. Kalau yang ketiga, bagaimana cara Islam mengajarkan untuk menghindari ghibah? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Mengendalikan lisan, bertakwa kepada Allah, dan mengingat dampak ghibah. Iya, pintar, mengingat kepada Allah, ya. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak kita SDI dulu ya, agar pembelajaran yang kita lewati nanti anak-anak biar semangat, ya. Kalau bilang tepuk 1, sampai bilang yes, ya, bisa ya. Ayo kita mulai bersama. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Siap belajar hari ini? Siap. Kita belajar apa hari ini? Tentang ghibah. Ya, ghibah di kehidupan sosial. Sebelum kita memulai pelajaran, ini ada asesmen penilaian capaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, asesmen pengetahuan, ya. Tes tulis berupa nanti ada soal esai atau pilihan ganda. Yang kedua, keterampilan, hasil diskusi kelompok atau presentasi. Nanti Bu Ila nilai, ya. Yang ketiga, sikap observasi terhadap sikap peserta didik selama diskusi. Bagaimana sikap selama diskusi nanti akan Bu Ila nilai, ya. Ini adalah pertemuan pertama, ya. Kita mengambil tema menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Pertemuan pertama ini menghindari ghibah, memahami dan mencegah perilaku negatif. Pertemuan yang kedua nanti baru tabayun, ya. Ini anak-anak ada video, ya. Tolong nanti anak-anak menyaksikan video tersebut, ya. Nanti anak-anak bisa merangkumnya di LKPD yang kita kasih, ya. Silakan ditonton videonya dan dicermati. Jadi kalau kamu cerita ke teman-teman masa dari kita sendiri yang melakukannya, teman-teman, ghibah itu sebenarnya apa sih? Dalam Islam, ghibah artinya membicarakan orang lain dengan sesuatu yang dia nggak suka, walaupun itu benar. Jadi kalau kamu cerita ke temanmu, si A tuh pelit banget, ya, itu udah masuk kategori ghibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas-jelas melarang ghibah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, dan janganlah sebagian dari kalian memuji sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Teman-teman, ghibah itu sama aja kayak makan daging saudara kita sendiri. Serem banget kan?
tapi malah diambil orang gara-gara lisan kita sendiri. Ketiga, kita bikin hati jadi kosong. Semakin sering kita membicarakan kekurangan orang lain, semakin kita berintrospeksi diri. Padahal siapa sih yang sering menghidupnya ini? Sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar kita tidak terjebak iman? Aku punya beberapa tips nih, jaga lisan. Kalau mau ngomong, tanya dulu ke diri sendiri. Penting nggak sih? Perlu nggak sih? Kalau nggak, lebih baik diam. Rasulullah bilang, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Alihkan obrolan. Kalau teman-teman mulai bergibah, coba deh mengganti topik. Misalnya, ngomongin si A, aku jadi ingat. Kamu udah coba resep brownies viral di TikTok belum? Ingat dampaknya. Bayangin dosa yang kita kumpulin kalau udah gibah. Gimana kalau nanti amal kita nggak cukup buat bayar dosa itu di akhirat? Ya terus perbaiki diri. Daripada sibuk bahas orang lain, mending kita introspeksi. Jangan-jangan ada kesalahan kita yang lebih besar tapi nggak kelihatan. Jadi teman-teman, mulai sekarang yuk sama-sama belajar buat ninggalin gibah. Berat? Iya, pasti. Tapi Sudah ditonton videonya? Sudah. Tentang apa tadi videonya? Sudah. Gibah ya anak-anak. Sekarang anak-anak tak kasih artikel ya. Di sini ada artikel, Bu Guru sudah menyiapkan artikel dan LKPD terkait tentang gibah dan dampaknya. Tadi di video tadi itu masalah mengidentifikasi, anak-anak mengidentifikasi masalah dari video tersebut ya, dan artikel. Silakan nanti dipresentasikan bersama kelompoknya. Ini ada artikel dan LKPD yang akan Bu Lila bagikan ya. Di sini. Ini LKPD. Silakan. Ini artikelnya ya. Ya, tadi sudah melihat video dan Bunda akan menerangkan sedikit ya tentang gibah. Tolong ya. Di sini Islam melarang gibah. Gibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada gibah terdapat pembicaraan mengenai aib orang lain. Ini firman Allah ada di surat Al-Hujurat ya. Di situ sudah diterangkan Al-Hujurat ini sebagai berikut. Tadi sudah ada di video ya. Inspirasi Islam untuk menghindari gibah, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Ya, ini dampak negatif gibah, merusak hubungan sosial, dosa besar, merusak hati, mengurangi pahala. Langkah-langkah praktek menghindari gibah yaitu introspeksi, menjaga lisan, ingat ya, dalil dalam Al-Quran berdakwah dengan hikmah. Sudah, anak-anak tadi sudah melihat video dan artikelnya sudah dibaca ya. Sudah. Sekarang identifikasi masalah yang ada di video dan di artikel. Kita kasih waktu 5 menit ya untuk menyelesaikan permasalahan. Sudah bisa? Permasalahan apa yang ini? Gosip di tempat kerja. Di sini permasalahannya sudah diselesaikan.
sambil apa? Ini. Lalu masalahnya mengambil gibah di mana? Di sekolah. Oh, masalahnya mengambil gibah di sekolah. Ya, ayo silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Ayo silakan bukunya dibuka. Waktunya 5 menit sudah selesai. Kalau sudah, nanti siapa yang ingin presentasi terlebih dahulu ya? Silakan. Sudah selesai? Betul ya. Sudah selesai? Sudah? Ya, sudah habis waktunya. Silakan anak-anak presentasikan di depan. Kelompok 1 terlebih dahulu, silakan bisa presentasi hasil tadi, hasil masalah tadi ya, mencari permasalahan yang ada di video dan artikel ya. Silakan dipresentasikan di depan. Dan kelompok yang lainnya nanti bisa menanggapi atau bisa bertanya ya. Silakan kelompok 1 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jiran dari kelompok 1 dan teman saya. Saya Dila. Saya Bila, saya Tika, Saya Najwa. saya Mati. Di sini saya akan menyampaikan pengertian gibah dan dampaknya dalam kehidupan sosial. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan gibah. Berikan satu contoh situasi di mana gibah sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Gibah adalah tindakan membicarakan aib atau kekurangan orang lain tanpa seizinnya. Hal ini dilarang dalam Islam karena bisa membuat kita dilarang dalam Islam karena bisa menimbulkan dosa yang sangat besar. Dan contoh situasi gibah di kehidupan sehari-hari adalah gosip di tempat kerja. Dampak gibah adalah merusak hubungan sosial dan mengurangi pahala. Solusi untuk mengatasinya adalah tingkatkan kesadaran agama dan jaga lisan. Suatu ketika saya pernah di tengah perbincangan teman-teman yang sedang membicarakan aib temannya, dan saya mengajaknya untuk berbicara yang lebih positif. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak dan Polisi sudah? Silakan yang mau bertanya ya. Kelompok 1 sudah menjelaskan permasalahannya tadi gibah di tempat kerja katanya ya. Silakan yang mau bertanya. Ya, dari kelompok 2 Mbak Afifah ya, silakan. Jika Anda terjadi korban gibah di tempat kerja, langkah apa yang akan Anda ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut? Silakan Bu
dijawab untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1. Jangan langsung bereaksi dengan kemarahan atau emosi. Ambil waktu untuk menenangkan diri dan berpikir secara rasional agar tidak menggunakan situasi. Sudah bisa diterima kelompok 2? Ya. Ya, terima kasih untuk presentasi kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Sekarang siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Saya Andri Tegar. Saya Uul, saya Fatima, Saya Zahra. saya Aisyah, saya Bisa. Dan saya akan membacakan jelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan hibah. Berikan satu contoh soal di mana hibah berarti menjadikan sehari. Hibah diartikan sebagai perbuatan membicarakan menunjukkan orang lain secara umum atau di belakangnya. Contoh hibah di lingkungan keluarga. Dampak hibah mengganggu kesehatan lingkungan, menyebabkan stres dan depresi. Solusi untuk mengatasinya: bergaul dengan teman yang baik, fokus pada aktivitas positif. Ceritakan pengalaman pribadi atau pendapatmu tentang bagaimana menghindari hibah dalam hidup sehari. Menurut saya, menghindari hibah sangat penting karena menjaga kehormatan diri dari orang lain. Hibah hanya akan menimbulkan konflik dan dosa. Sekian dari kelompok 2. Sudah. Tadi permasalahan ini apa yang diangkat? Hibah di lingkungan keluarga. Siapa yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya. Oh ya, dari kelompok 3. Silakan. Jelaskan dampak hibah di lingkungan keluarga dan bagaimana cara mengatasinya agar tercipta hubungan keluarga yang harmonis. Silakan, bisa dijawab kelompok 2. Budaya komunikasi yang buruk. Jika ada masalah atau ketidaksenangan, sampaikan dengan cara yang baik. Sudah bisa diterima kelompok 3? Sudah bisa diterima. Ya, silakan. Apa ada tambahan untuk kelompok lain? Tidak ada ya. Silakan. Sudah cukup, bisa ditutup untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3. Bisa saksikan hasil pertanyaannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan KKBD. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri. Saya Habibi. Saya Bila, saya Rano. Saya Adi. Saya Iwan. Contoh pembelajaran, siswa dapat memahami pengertian hibah. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi dampak hibah. Berikan satu contoh situasi di mana hibah sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Di sekolah, siswa bisa membicarakan teman sekelas mereka. Dampak hibah meningkatkan dosa, merendahkan moral pribadi. Solusi untuk mengatasinya: berikan nasihat dan hikmah, lakukan introspeksi dan mohon ampun. Ceritakan pengalaman pribadi atau pendapatmu tentang pentingnya menghindari hibah.
Saya pernah berada di tengah obrolan teman-teman yang mulai membicarakan tentang gibah. Sudah? Silakan, ada yang mau bertanya dari kelompok yang lain tentang permasalahannya tadi apa, Mas? Habibie? Tentang gibah di sekolah. Gibah di sekolah. Ya, silakan yang mau bertanya. Kelompok 1, silakan. Satu, merusak hubungan antar teman. 2, menurunkan semangat belajar. Cara mencegah gibah di lingkungan sekolah, tanamkan nilai-nilai akhlak mulia. 2, perkuat pendidikan karakter. 3, fokus pada kegiatan positif. Sudah? Sudah diterima kelompok 1? Sudah. Silakan Mas Habibie bisa ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Habibie. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak tadi sudah melihat video, tayangan video, Bunda sudah mengasih materi tentang gibah ya. Di sini ada soal pengetahuan ya. Tolong diisi dan nanti dikumpulkan ya. Sebutkan dampak gibah dalam kehidupan sosial. Tadi ada ya di situ. Tolong ini dijawab dan nanti dikumpulkan ya. Ini asesmen pengetahuan ya. Silakan ya. Ya, silakan sambil mendengarkan. Ya, silakan. Sudah ya? Sudah ada? Itu ada yang Bu Ila kasih tadi ya. Ada di mana? Di video tadi ada, Bu Ila menerangkan tadi juga ada ya. Terus ada juga di artikel yang Bu Ila kasih. Silakan dicari ya anak-anak. Ya, untuk penguatan materi tentang gibah dan dampaknya dan cara menghindari sesuai ajaran Islam, di sini ya, Bila akan tolong sambil didengarkan ya, anak-anak. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar seseorang membicarakan keburukan orang lain saat tidak hadir? Bagaimana ya saat tidak hadir di sekolah? Bagaimana perasaan kalian jika itu terjadi pada kalian sendiri? Kalau dipuji temannya, bagaimana? Apakah kalian sakit hati atau tidak? Sakit hati. Kenapa kok sakit hati? Karena digibahi katanya Habibie. Iya ya. Gibah adalah ini ya penguatan dari Bila. Gibah adalah membicarakan keburukan atau aib orang lain di belakang yang jika didengar orang tersebut akan menyakiti hati ya. Rasulullah bersabda itu sudah ada di situ ya. Kecil ini. Firman Allah, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apabila salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya sendiri. Ngeri ya makan daging saudara kita sendiri ya. Iya. Ya, makanya jangan suka bergibah ya. Jangan suka menggibahi. Dampak gibah merusak hubungan sosial, dosa besar ya, mengurangi pahala amal perbuatan kita ya. Yang cara menghindari gibah ya, jaga lisan ya, jaga lisan. Fokus pada hal positif, ingat dosa, berteman dengan orang baik ya, itu adalah penguatan dari Bila ya. Kesimpulan hari ini ya, mari bersama menghindari gibah. Gibah bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Jadikan lisan kita alat untuk menyampaikan kebaikan dan bukan keburukan. Dengan menjauhi gibah, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh berkah. Itu kesimpulan hari ini. Untuk refleksi, ya, ini refleksi
lisan. Anak-anak, lisan adalah anugerah terbesar dari Allah. Dengan lisan kita dapat menyebarkan kebaikan, tetapi juga bisa menyakiti jika tidak dijaga. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah di hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik. Kata-kata memiliki kekuatan, kata yang baik mempererat hubungan, sementara kata yang buruk merusak. Oleh karena itu, mari gunakan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, sudah selesai soalnya tadi? Ya, silakan dikumpulkan. Nanti Bu Guru nilai ya. Silakan dikumpulkan. Terima kasih. Nah, ini nilai pengetahuan. Anak-anak, untuk tugas dari Bu Lila ya, untuk PR, tolong ditulis di buku ya. Itu ada penerapan langkah-langkah menghindari ghibah di lingkungan sekolah. Bagaimana sih langkah-langkah ghibah di lingkungan sekolah ya? Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok ghibah di lingkungan sekolah, dijelaskan oleh kelompok mana tadi? Ya, kelompok 3, silakan itu dibuat PR ya. Untuk pembelajaran pertemuan berikutnya yaitu kita akan mempelajari melaksanakan tabayun untuk menghindari ghibah ya. Sekarang kita di akhir pembelajaran kita tutup dengan doa ya. Tapi Bu Guru akan memberikan motivasi dulu ke anak-anak, belajarnya yang rajin di rumah ya. Jangan main HP ya, HP-nya dibatasi ya. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama